Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang menang di atas kertas putusan pengadilan. Mengapa ada istilah menang di atas kertas putusan pengadilan? Karena ada pihak berperkara di pengadilan telah memenangkan gugatan atau perkara dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, putusan itu tidak bisa dieksekusi atau dilaksanakan. Sehingga inilah dikenal dengan istilah putusan non-executable. Akibatnya apa? Pihak yang dimenangkan dalam perkara itu tidak bisa mendapatkan haknya sebagaimana yang ada dalam putusan. Jadi, contohnya dia di situ mengajukan gugatan terkait mengenai sengketa tanah, tetapi ternyata tanah sudah dinyatakan dia sebagai pemilik, tetapi tanah tersebut tidak bisa dieksekusi atau diserahkan kepada dia sebagai pemenang. Atau juga di sini karena si tergugat atau termohon eksekusi ini tidak mau dengan sukarela harus menyerahkan tanahnya. Syarat putusan tidak dapat dieksekusi atau putusan non-executable ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat apa yang menjadi syarat putusan itu tidak dapat dieksekusi atau sehingga dinyatakan non-executable. Bahwa yang pertama, putusan ini bersifat deklarator dan konstitutif. Jadi dalam putusan ini tidak ada perintah penghukuman atau amar kondemator. Hanya pernyataan atau berikan status hukum saja. Di sini di deklarator ini hanya menyatakan bahwa si tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Disebutkan si objek sengketa adalah milik dari si penggugat. Tapi di sini tidak ada amar perintah untuk memerintahkan tergugat atau siapapun yang menguasai tanah itu untuk menyerahkan kepada pihak penggugat. Inilah contohnya ya. Yang kedua, barang yang hendak dieksekusi tidak ada di pihak tergugat atau termohon eksekusi. Ya, jadi barangnya sudah tidak ada di pihak tergugat. Tapi kalau di sini nanti ini ada pembahasan terakhir, apakah itu setelah berpindahnya itu setelah saat kejadian perkara atau sebelum kejadian perkara, kan begitu. Jadi sehingga agar tidak terjadi perpindahan objek sengketa ini, maka terhadap objek sengketa lebih baik diletakkan sita jaminan. Atau kalau tidak, pihak pemohon hendaknya mengajukan penetapan sita jaminan. Jika memang ada indikasi tergugat mengalihkan, maka biasanya majelis hakim akan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut. Baik, masih ya, ini lanjutan dari syarat putusan tidak dapat eksekusi atau putusan non-executable. Yang ketiga yaitu barang yang hendak dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan. Ya, jadi untuk menghindari hal ini, khusus sengketa tanah, agar tidak terjadi perbedaan mengenai barang yang dieksekusi dengan barang yang ada di lapangan, maka hendaknya dimelakukan pemeriksaan setempat. Jadi dilihat secara nyata objek sengketa yang disengketakan, dan hal itu dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan setempat yang akan mana yang ke depan itu menjadi objek sengketa dari para pihak. Yang keempat yaitu amar putusan tidak mungkin dilaksanakan. Nah, ini bisa terjadi karena banyak faktor. Misalnya begini, ada amar putusan tergugat diperintahkan untuk membayar sejumlah uang. Namun, ketika dilakukan pengecekan, tergugat tidak memiliki harta untuk dilelang. Jadi, ya tidak mungkin dilaksanakan karena untuk membayar sejumlah uang kan harus melelang harta dari tergugat. Tapi kalau tidak memiliki harta untuk dilelang, maka ya juga tidak bisa dilaksanakan, ya begitu. Ketua pengadilan tidak dapat menyatakan putusan tidak dapat dieksekusi atau non-executable sebelum tahapan eksekusi dilaksanakan.
kecuali terhadap putusan dengan amar konstitusi dan deklaratur. Jadi, ketua pengadilan memeriksa dulu permohonan eksekusi dari para pihak, ya, putusan ini. Tapi kalau dalam amar putusan telah berkekuatan hukum tetap itu sudah secara nyata, di situ adalah amar konstitutif dan deklaratur, maka di situ ketua pengadilan bisa menyatakan putusan tidak dapat dieksekusi atau putusan executable. Selain itu, jadi tahapan-tahapan eksekusi harus dilaksanakan oleh ketua pengadilan sebelum dia menyatakan putusan tidak dapat dieksekusi, ya begitu. Jadi proses unmanning, ya, itu juga harus dilaksanakan. Penetapan non-executable ini didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh jurusita yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Jadi, setelah tahapannya itu dilaksanakan dan ternyata tidak dapat dieksekusi, jadi itulah dari berita acara yang dibuat oleh jurusita menyatakan penetapan yaitu bahwa putusan tidak dapat dieksekusi atau putusan non-executable. Terus kita lihat bagaimana langkah hukum atas putusan non-executable. Jika dalam putusan yang hanya ada putusan dengan amar konstitutif atau deklarator dan pihak penggugat hendaknya mengajukan gugatan baru dengan menyantumkan amar kondematur atau hukuman terhadap tergugat, ya. Karena tidak, jadi dia mengajukan perkara ulang di sini, ya. Karena dalam putusan tidak ada amar konstitutif dan deklarator, maka dia minta amar penghukuman. Sebagaimana yang disebutkan di depan tadi, hanya dinyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan objek tanah, objek sengketa dinyatakan milik tergugat, tetapi tidak ada perintah untuk menyerahkan tergugat atau siapa yang menguasai tanah tersebut kepada pihak tergugat. Nah, inilah maka di situ dimasukkan amar itu untuk dalam perkara barunya. Dalam mengajukan perkara baru, seluruh putusan perkara sebelumnya yang telah berlaku tetap tadi sebagai dasar gugatan dan juga sebagai alat bukti di persidangan, ya. Nah, dalam amar petitum surat gugatan selain meminta amar kondematur juga meminta putusan ut biforat atau putusan bisa dijalankan walaupun ada upaya hukum. Jadi di sini meminta pelan itu dilaksanakan, ya, karena ini memang memenuhi untuk putusan UVB atau ut biforat. Jadi putusan dijalankan walaupun pihak lawan mengajukan upaya hukum. Selanjutnya masih dalam langkah hukum atas non-executable, yaitu terkait yang kedua, jika dalam objek yang hendak dieksekusi berbeda dengan yang ada di lapangan. Jadi objeknya berbeda. Jika ini hanya mengenai perbedaan luas atau batas, namun objek yang dimaksud adalah sama letaknya, maka pihak penggugat hendaknya maju gugatan baru terhadap tergugat. Dan dalam amar petitum surat gugatan ini ditambah petitum meminta putusan ut biforat juga. Jadi di sini karena ada perbedaan di lapangan, ya kan, terkait dengan luas atau batas, ya kan. Nah, tapi letaknya sama, ini bisa menunjukkan gugatan itu, ya. Kalau memang ada putusan non executable dari ketua pengadilan, ya, gitu. Langkah hukum atas non executable yang yaitu untuk yang ketiga, yaitu jika objek dikuasai pihak lain. Nah, ini akan dilihat. Jika penguasaan ini dilakukan pada saat proses sidang dan diperoleh dari pihak tergugat, maka eksekusi tetap dapat dijalankan, ya. Jadi umpama di dalam proses persidangan, ya kan, di pemeriksaan tergugat mengalihkan kepada pihak lain. Nah, ini tidak akan menjadikan permasalahan, tetap itu bisa dieksekusi. Namun jika dikuasai dengan alasan yang benar dan sebelum ada sengketa, maka penggugat harus menggugat lagi pihak yang menguasai objek sengketa tersebut, ya. Jadi di sini apabila ini dikuasai oleh pihak sebelum perkara ini dijalankan, maka dia tetap harus mengajukan gugatan lagi. Tidak bisa langsung dengan dasar putusan itu diterangkan dia tidak pernah sebagai pihak, ya. Tapi biasanya jika ada mau dieksekusi, ada tahu pihak orang yang merasa kepentingan ini biasanya juga sudah mengajukan perlawanan tanpa ada digugat oleh pihak orang yang memenangkan perkara itu.